Hey guys, welcome again to Dio Welcome. and Mike podcast. Yes. Where we are being rooted in truth. And led by His Spirit. Haleluya. Amen. Hari kita membahas satu topik yang menurut saya sangat penting, sangat urgent. Agree. Diposisikan untuk sebuah tujuan. Come on. Hari kita membahas spesifik 3 tokoh dalam sebuah cerita dalam kitab Esther, yaitu Mordekai, Ratu Esther, dan Ratu Wasti. Yes. Dan bagaimana ketiga tokoh ini secara simbolik, secara profetik ada dalam gereja Tuhan hari-hari ini. I agree. Saudara. I believe that. Saudara, tentu kita tahu kisah Ratu Esther, kita tahu kisah bagaimana dia menggantikan Ratu Wasti, dan bagaimana Ratu Esther diposisikan oleh pamannya. Diangkat anak kan dia sama Mordekai, Betul. diposisikan oleh Mordekai untuk menjadi peserta daripada juri kontes pencari ratu yang baru menggantikan Ratu Wasti. Dan Ya. Esther masuk. Saudara tahu ceritanya, Haman benci sama Mordekai, seluruh bangsa Yahudi mau dibinasakan, tapi Esther mengambil peran penting. As the opening statement, as the opening questions for this episode, gue cuma mau bilang kepada peserta yang nonton podcast ini, what if your positioning could shift the entire nation? Wow. Bagaimana kalau posisi gereja, pelayanan, dan pribadi saudara hari ini bisa berdampak kepada nasib sebuah bangsa? And saudara semua yang menyaksikan podcast ini harus tahu. Sebelum Esther tahu bahwa satu hari dia akan menjadi seorang ratu, yang menetapkan destiny Esther adalah Tuhan. So teman-teman jangan merasa bahwa saya bukan pemimpin, saya bukan seseorang yang punya otoritas yang tinggi di dalam konteks gereja atau community. You don't know. Ya. You don't know. But that seed of destiny Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan saudara. Dan lihat hari ini bahwa dimanapun saudara saat ini sedang diposisikan, posisi apapun yang sedang saat ini dialami, kenali sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang yang percaya bahwa hidup kita dipimpin, dituntun, ditetapkan oleh Tuhan, maka posisi saudara adalah pemosisian Tuhan untuk masa yang seperti ini. Amen. Saudara, kita mau bahas dari Ratu Wasti. Oke. Kalau aku boleh kasih title kepada Ratu Wasti untuk tipe gereja maupun orang percaya hari ini, she is the unresponsive bride. Dia adalah mempelai yang gak merespon, gak peka dengan tuntunan Roh Kudus. Wow. Kenapa? Kita baca dulu yuk kisahnya yuk. Kita buka sebentar dalam Esther pasal 1 ayat 10 sampai 12. I'll read it for you. Oke? Alkitab berkata pada hari yang ke-7 ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah baginda kepada Mehumam, Bista, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar dan Karkas, yakni ke-7 sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasuerus, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan, menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Saudara, saat itu Raja Ahasuerus sebagai raja, sebagai suami daripada Ratu Wasti, dia membuat satu banquet yang besar, dia mengundang seluruh pembesar-pembesar, dan tentu sebagai seorang raja dia mau ratunya juga ada di situ. Iya. Untuk menghormati dirinya sebagai raja begitu. Betul. Ketika dia memanggil Ratu Wasti untuk datang, Ratu Wasti nggak mau. Kenapa? Karena dia dalam ayat yang ke-9, dia pun sedang mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasuerus. Kita nggak tahu kenapa dia nggak mau, tapi intinya dia nggak mau datang, dia menolak panggilan raja, dan itu membuat hati Raja Ahasuerus sangat kesal. Dan dia sibuk dengan pestanya sendiri. Dia sibuk dengan pestanya sendiri. Dengan kesenangannya sendiri. And you know, Pastor Dio, sebelum kita masuk lebih lanjut ya, Esther pun hampir kehilangan momentum destiny-nya. Gimana Karena dia caranya? hampir takut waktu Mordekai berkata, Esther mungkin untuk waktu yang seperti ini kamu ada di dalam istana raja. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi dia bilang 30 hari aku gak dipanggil oleh raja. Kalau orang tidak dipanggil menghadap raja bisa mati. Jadi Esther lebih mementingkan juga keamanannya, kenyamanannya. Tapi Esther tidak kehilangan momentum karena punya generasi yang lebih tua yang mau menegur. Iya. What if kalau Wasti punya orang yang bisa negor? Sayangnya dia nggak ada. Itu dia.
sayangnya dia nggak ada. Sometimes. Oke, Mike. So what do you think Vasti, Vasti, bahasa Inggrisnya Vasti, Yeah. Indonesia Wasti. Wasti. Ya. Apa sih yang merepresentasikan atau yang menjadi ciri daripada Wasti modern hari ini? Kalau apa yang tadi barusan kita diskusikan, Wasti menggambarkan gereja yang sibuk dengan urusannya sendiri dan yang tidak mau dibangun, tidak mau dikelilingi, tidak mau ditegur dan dibina dengan generasi yang di atasnya. Saya ngerasa gereja atau kegerakan atau pelayanan yang tidak peka dengan panggilan raja. That's right. Dia nggak peka bahwa contoh kita dalam podcast ini, saudara, kita dalam beberapa episode terakhir lagi ngomong soal kolaborasi. Betul. Ada panggilan raja, tubuh Kristus, ayo bersatu, kolaborasi. Kita lagi bicara soal revival, kebangunan rohani buat Indonesia bagi bangsa-bangsa. Ya. Tapi ada juga orang-orang yang merasa, that's not for me. Ya. Aku udah capek, mungkin aku kecewa, aku pernah dikecewakan That's right. dengan kegerakan, aku nggak mau ikut campur lah, begitulah. Sadly, waktu Wasti memiliki pemikiran seperti itu, dia nggak punya counselor. Dia nggak punya orang yang ngingetin, kamu itu dipanggil raja. Kamu itu membahayakan dirimu sendiri gitu. Yeah. Esther hampir melakukan kesalahan yang sama, tapi Esther diselamatkan karena dia punya Mordekai. Yeah. Jadi betapa bahayanya kalau anak-anak muda sibuk dengan diri sendiri, merasa sudah Kristen di gereja, ikut pelayanan, tapi tidak pernah mau menundukkan diri kepada mentor rohani, pemimpin rohani, dan bahkan ada orang-orang yang merasa I can do it on my own, my way, or Yeah. nobody's way. Karena Esther hampir juga mengalami yang Wasti alami, tapi yang punyanya Esther lebih bahaya sebetulnya karena Yeah. itu menyangkut nasib sebuah bangsa. Betul. Tapi Esther terselamatkan juga karena ada peran seorang Mordekai. Iya. Sedangkan di Esther pasal pertama, waktu Wasti menolak panggilan raja, dia nggak mau digubris dengan keinginan Tuhan, dia nggak mau digubris dengan panggilan, tapi dia nggak punya siapa-siapa Dia yang nggak punya mengingatkan. penasehat. Nggak punya. Dia nggak punya penasehat. Alone. Dia alone. Aku merasa bahwa gereja nggak bisa sendirian nih di hari-hari ini. Nggak bisa. Nggak bisa Dan sendirian. ternyata untuk memenuhi panggilan Tuhan, nggak bisa sendirian. Nggak bisa sendirian. Kita perlu satu sama lain. Menjaga, mengingatkan, menguatkan, menegur, mendorong. Waktu kita kuat, kita nggak jadi sombong. Waktu kita lemah, kita tidak merasa kita sendirian. Mungkin ini juga sebuah wake up call kepada gereja yang kita bilang oknum deh ya. Karena juga nggak semua gereja seperti ini, Betul. nggak semua pelayanan seperti ini. Betul. Tapi ada orang-orang oknum-oknum yang merasa sudah paling benar sendiri. Come on. Dia merasa pelayanannya, gerejanya, kegerakannya sudah paling hebat. Ya. Yang lain jelek, yang lain kalah, yang lain mungkin di luar kehendak Tuhan. Hanya aku yang di dalam kehendak Tuhan. You are in a great danger. Wow. Karena sebagai anggota daripada tubuh Kristus, masing-masing kita punya peran beda-beda. Betul. Kelingking, jempol, telinga, hidung, semua perannya beda-beda. Tapi saling membutuhkan satu sama yang lain. You know, when you said that, Pastor Dio, Wasti itu elok. Alkitab tadi bilang begitu. Dia cantik. Dia cantik. Dan raja mau sebetulnya menunjukkan, memamerkan, membanggakan. Wow. Bagaimana kalau itu adalah gambaran Tuhan sebetulnya mau membanggakan gerejanya, mau menampilkan gerejanya yang dia urapi, tapi ternyata kejatuhan kita Iya. adalah waktu kita sukses, berhasil, semuanya kelihatan baik, tapi ternyata kita meleset tidak bisa meresponi panggilan Tuhan. You know, aku tulis sebuah statement untuk ini. Beauty without obedience loses influence. Oke, haleluya. Say it again, Pastor. Beauty without obedience loses influence. Come on. Kecantikan tanpa ketepatan dalam ketaatan, engkau akan kehilangan pengaruh. Jadi sebetulnya kita kejar apa? Ya. Ya kan? Yang kita kejar apa? Kita mau kelihatannya besar, Keren. bagus, keren. Atau ternyata kita sudah tidak taat sebetulnya. Kita Ya. meleset dan kita bahkan menyedihkan hati Tuhan. Dan tanpa kita sadar, kita rasa Tuhan seharusnya senang, bangga dengan keberhasilan kita. Tapi dia marah karena dia menemukan gereja yang berhasil, tapi gereja yang tidak bisa menangkap hatinya. Ya. Dan sadly
saudara, jangan sampai kita kedapatan Tuhan seperti gereja Laodikia. Gereja yang kaya, Aku tidak memerlukan aku apa-apa. tidak memerlukan apa-apa, aku sudah cantik, Yes. aku sudah kaya, I have my own party going on, I have my own thing going on. Tapi Tuhan bilang kamu nggak tahu, kamu tuh miskin, kamu tuh Ya. melarat, kamu tuh telanjang. Gitu. Wow. Itu wasti. Itu wasti. Karakter kedua dalam cerita ini yang mau kita bahas adalah Mordekai. Kalau tadi wasti menggambarkan gereja yang unresponsive, dia nggak peka dengan tuntunan Tuhan. Mordekai, saya tulis represent adalah the kingdom strategist. Come on. Dia adalah orang yang bisa memposisikan orang dengan tepat. Dia adalah orang yang menaikkan orang lain. Dia memposisikan Esther, dia mengawasi Esther. Mordekai tahu yang memegang kunci bukan dirinya, tapi Esther. Tapi dia berperan dalam apa? Membawa Esther masuk dalam panggilannya. Meskipun Esther juga bukan anak kandungnya. Bukan anak kandung. Jadi dia sebetulnya tidak perlu direpotkan dengan Esther. Iya. Tapi dia merepotkan tanda kutip dirinya untuk kepentingan orang lain. Tapi yang ada di hati dan pikiran Mordekai adalah bukan kenyamanannya sendiri, tapi nasib bangsanya. He's a visionary. Yeah. Sebelum ada masalah, the Spirit of God udah bekerja di dalam hati Mordekai. Dan ternyata lewat hati Mordekai yang berbesar hati, Tuhan sedang mempersiapkan strategi perangnya untuk menyelamatkan nasib sebuah bangsa. Kita baca dulu mengenai Mordekai dalam kitab 2 Esther. Esther pasal 2 ayat 5-7. Oke. Saya bacakan gantian. Esther pasal 2 ayat 5-7. Nanti kita mau melihat juga perannya Mordekai dalam pasal 4 ayat 13-14. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kish, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Saya lanjutin dulu ayat yang ke-11, saudara. Ayat yang ke-11. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther dan apa yang akan berlaku atasnya. Wow. Kalau saya boleh bilang, Mordekai fungsinya hari ini dalam gereja adalah mereka yang mementor. Dia yang mempersiapkan generasi berikutnya untuk masuk dalam panggilan Tuhan. Mordekai adalah seseorang yang tahu the times and the seasons. Yeah. Dia tahu, oke, ini anak punya potensi, ini anak punya panggilan, aku mesti masukkan dia ke dalam kontes ratu. Padahal Mordekai belum tahu tuh ada nasib bahaya bagi orang Yahudi. Betul. Gitu. So, he's also a watchman. Iya. Dia generasi yang juga memperhatikan tanda-tanda zaman, dia berdoa, dan dia bisa, like you said, Pastor, he's a visionary. Iya. Dia ngelihat the big picture. Ini bukan tentang diri saya sendiri, ini bukan tentang Esther, but this is speaking about the bigger nations. Walaupun saat itu dia belum tahu. And I think that's humility. Kerendahan hati adalah melakukan apa yang kita bisa lakukan dan tidak melakukan apa yang memang tidak bisa kita lakukan. And you know, this is a classic example. Kenapa kita terus mendengungkan intergen? Di dalam setiap perjalanan manusia bersama dengan Tuhan, selalu ada kolaborasi generasi dengan generasi yang berikutnya. Amen. Atau dengan generasi yang sebelumnya. Iya. Dan ini membutuhkan kerendahan hati. Well, Mordekai tahu bahwa he has a role, he's a gatekeeper. Tapi dia tahu bahwa pemeran utama di dalam strategi Tuhan yang besar untuk keselamatan bangsanya bukan dia gitu Bukan loh. dia. Bahkan dia repot untuk Esther, tapi dia rela direpotkan meskipun the spotlight is not gonna be on him. You know, dalam podcast episode sebelumnya, saudara, kita bahas soal Paul and Titus. Paul and Timothy. Correct. Mordekai for me is like Paul. Yes. Dia mempersiapkan generasi berikutnya. Dia Yeah. mementor generasi berikutnya. Tapi dia bagi saya juga seperti Barnabas. Iya. Dia ada di samping
dia mengencourage, dia menyemangati. Dia tadi diperhatikan ayat ke-11, dia berjalan keliling hari demi hari. Tiap hari. Tiap hari dia memperhatikan, dia memastikan Esther ini oke, baik-baik aja. Iya. Hari ini kita butuh generasi dalam gereja yang dia tahu, oke, mungkin panggilan generasi saya mungkin nggak sebesar generasi anak muda misalnya. Mungkin my time has passed. Correct. Aku mungkin sudah usia 50 tahun, Gen X. Saudara tahu ya, kita ada generasi baby boomer yang sekarang masih ada dalam posisi-posisi puncak dan critical positions. Ada generasi X yang secara demografi memang terjepit. Lalu di bawah generasi X ada generasi milenial dan generasi Z yang besar. So Gen X is a sandwich generation. And I felt that kebanyakan daripada Gen X, you are the Mordecai of this generation. Come on, take that as a prophecy. Saudara mungkin merasa, aduh aku kejepit, saya ya ngikut aja deh. Dan Mordekai betul-betul kejepit, saudara. Seorang bisa bangkit di tengah-tengah pembuangan loh. Wow. Jadi dia di dalam keadaan juga kondisi, mungkin Mordekai bisa bilang, ini kita sebagai satu negara, sebagai satu umat, keadaan lagi gak maksimal, gak optimal. When everybody di pembuangan seharusnya memikirkan dirinya sendiri. Iya. Tapi Mordekai memilih to go one step beyond and to become a person that fulfills the will of God. Iya. Dan saudara harus tahu, jadi setiap orang tidak ada alasan untuk kita tidak berfungsi sesuai dengan kapasitas yang Tuhan percayakan. Gak ada alasan. Iya. Dan saya mau menyemangati nih. Kalau saudara panggilanmu adalah Mordekai. Saudara menjadi mentor, saudara menjadi bapak rohani bagi generasi berikutnya. Saudara mungkin merasa, oke, panggilan saya sebagai guru. Mungkin guru gak kelihatan karena guru di belakang layar. Yeah. Tapi engkau membantu melahirkan generasi berikutnya. Terima panggilan itu, saudara. Terima dan jalani dengan sepenuh hati. Jangan biarkan kepahitan, kekecewaan. Kalau saudara mungkin sebagai pemimpin rohani, sebagai gembala, sebagai kakak rohani, engkau dikecewakan oleh anak-anak rohanimu. Engkau mentori satu generasi dan mereka mungkin meninggalkan gereja saudara. Mereka mengkhianati saudara, mereka menusuk saudara dari belakang. Saya mau katakan jangan kecewa. Yeah. Karena mungkin dari 10 yang saudara mentor, mungkin 8 keluar mungkin mengkhianati saudara. Tapi ada 2 pemimpin anak muda yang lahir menjadi Esther yang mungkin Tuhan persiapkan mereka untuk kegerakan revival di Indonesia. Yeah. Dan saudara mengambil bagian menjadi Paulus, menjadi Barnabas, menjadi ayah rohani bagi mereka. Itu sebuah kehormatan besar. Dan waktu hati kita murni, saudara. Saudara gak akan pernah baca di kitab Esther bahwa Mordekai mau Esther jadi ratu supaya Mordekai punya akses ke dalam istana. Iya. Dia puas hanya duduk di pintu gerbang istana. Iya. Sedangkan Esther ada di dalam istana. Jadi Mordekai bukan memosisikan Esther karena punya keinginan atau ada udang di balik batu. Tapi dengan genuine, Mordekai invest in the person. Iya. Mordekai invest in the calling of the person. Iya. Jadi kita juga mau mengajak saudara, kalau saudara merasa bahwa memang you are now in the stage of becoming a Mordekai, saudara, keep a clean heart and a pure heart. Jaga hati saudara supaya jangan sampai ternyata juga ada orang yang mau mentor the next generation karena punya udang di balik batu gitu loh. Ya kalau dia naik, saya juga bisa naik sama dia. Akhirnya we play politics in the kingdom of God. Tapi di kitab Esther saudara gak pernah baca itu. Mordekai tidak pernah menolong mengangkat Esther untuk kepentingannya sendiri. Semata-mata karena dia bisa melihat panggilan Tuhan atas kehidupan Esther. Dan kita butuh loh ayah-ayah rohani. Perlu banget. Generasi ini butuh kakak-kakak rohani yang mengenali potensi dalam hidup mereka. Karena Mordekai juga bukan hanya pampering Esther. Dia gak hanya kasih Esther yang baik-baik aja. He challenge Esther. Itu kita baca dalam Esther pasal 4. Ayat yang ke-13 sampai 14. Saudara, dalam pasal 4 ini Haman sudah memberikan perintah untuk dia mau membasmi seluruh orang Yahudi. Karena Haman panas hatinya karena Mordekai gak mau menyembah Haman. Dia memberikan sebuah hasutan, rencana yang jahat kepada raja, saudara. Dia sudah mempersiapkan untuk membunuh, membasmi seluruh bangsa Israel. Dan saudara, Mordekai tahu
Esther punya peran penting di sini. Jadi Mordekai juga bukan hanya sebagai kakak rohani yang kasih baik-baiknya aja. Enggak, dia challenge Esther. Ya. Boleh gak Pastor Mike baca ayat 13 dan 14? Esther pasal yang ke 4 ayat yang 13 sampai 14. Alkitab berkata, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Wow. Jadi saudara, peran Mordekai adalah dia mengenali potensi Esther dan dia men-challenge Esther, mendorong dia untuk masuk dalam panggilan ilahinya. Amen. Mungkin hari ini ada anak-anak muda, pemimpin-pemimpin muda, generasi yang belum masuk ke dalam panggilan ilahi mereka. Kenapa? Karena mereka belum berjumpa dengan Mordekai dalam hidup mereka. Come on. Mereka mungkin mencari Mordekai. Dan saudara, pertanyaan saya mau lemparkan. Kalau hari ini panggilanmu sebagai Mordekai, maukah saudara mengenali Esther-Esther di sekeliling hidupmu dan engkau bisa mendorong, mementor mereka untuk mereka masuk dalam panggilan ilahi mereka? Amen. That's Mordekai. That's Mordekai. Dan Mordekai juga seseorang yang melakukan bagiannya dengan setia. Dia pernah dikasih reward sama raja karena dia menolong waktu ada sekongkolan yang mau membunuh Raja Ahasveros. Iya. Jadi itu juga menunjukkan bahwa Mordekai ini bukan orang yang males, orangnya mau cuma ngambilnya gampang. Dia orang yang mengerjakan bagiannya dengan excellent gitu loh. By the way, waktu dia menolong Ahasveros, dia gak dapat hadiah. Hadiahnya baru dapat setelah Tuhan malah minta Haman untuk mendorong Ahasveros itu. That's right. Awal-awalnya itu ketika baginda raja gak bisa tidur, dia minta dibacakan kitab sejarah. Iya. Di situ dibacakan, ternyata Mordekai membantu dan gak mendapatkan apa-apa. Betul. Pas Ahasveros ngelihat ada Haman lewat di depan. Yes. Dia tanya apakah yang harus dilakukan kepada orang yang telah menyelamatkan seorang raja. Haman cerita, dia mesti diarak-arak, diberikan kehormatan. Ternyata Haman gak tahu. Little did he know. It's for Mordekai. It's for Mordekai. Jadi, tapi selama itu Mordekai bukan tipe orang yang cari That's penghargaan. Right. Karena tulus. Karena dia tulus. Dia tulus. Ya. Dan waktu dia, jadi saudara lihat ya, orang tulus berani negur loh. Ya. Orang tulus berani kelihatan jahat demi kebaikan orang yang dia mentor, yang dia didik, yang dia kasihi. You know what? Kadang lebih susah ya kita kalau kita punya hati tulus dan kita perlu memberikan bukan teguran, masukan konstruktif kepada pemimpin kita. Come on. Kepada gembala. Ya. Kadang itu susah loh. Dalam Susah. konteks gereja Indonesia, senioritas, Sungkan. budaya ketimuran, sungkan. We know there is something going on in the church. Ini ada yang gak beres nih. Tapi kita sungkan. Karena kita takut mungkin dia nanti kita dilihat pemimpin sebagai apa. Tapi saya mau kasih tahu saudara, kalau kita hati kita tulus, cara ngomong kita sopan, kita gak ada kepentingan lain, pemimpin pasti terima. Wow. Dan kita butuh pemimpin layer tengah yang tulus, yang bisa kasih masukan kepada yang atas, berani mementor yang bawah. Generasi bridge, generasi bridge builder, jembatan yang memegang bahwa ini gereja mesti move on. Kita ini kerajaan Allah mesti bergerak. You know Pastor, berarti ketulusan, orang-orang yang tulus adalah orang-orang yang berani. Orang-orang yang tulus adalah orang-orang yang merubah sejarah. Saya jadi sadar, kita barusan ngomongin tentang Ratu Wasti, Ratu Esther, Mordekai. Ternyata kenapa gereja Tuhan memegang nasib sebuah bangsa? Karena gereja Tuhan senantiasa disempurnakan untuk menjadi semakin seperti Kristus. Iya. Dan ternyata yang mengubahkan nasib sebuah bangsa, kita bisa punya panggilan, kita bisa punya pemosisian, tapi kalau karakter kita dan kita tidak mau dipersiapkan untuk posisi kita nggak bisa loh jadi berkat buat satu bangsa. Dan itu membawa kita kepada tokoh yang ketiga, yaitu Ratu Esther sendiri. Yes. Esther adalah, kalau saya boleh bilang, dia adalah the great reformer. Iya. Dia pembawa kebangunan, dia mereformasi kebijakan dari Raja Ahasveros sehingga bangsa Yahudi nggak jadi dibinasakan. Betul. Tapi dia willing
Dia taat kepada perintah Ahasiweros. Dia taat kepada pamannya. Yes. Dia mau dipersiapkan. Dia mau ditegur. Dia mau ditegur. Bahkan saudara kalau kita baca dalam Ester pasal 4 ayat. Tadi kan saudara baca ya, Mordekai menantang Ester. Mungkin untuk waktu yang seperti ini engkau ada dalam posisi sebagai ratu. That's right. Dalam ayat 15-16 Okay. dikatakan, maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan aku akan masuk menghadap raja sekalipun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Wow. That's the characteristic of the Esther generation. Amen. If I have to perish, I'll perish. Yeah. Kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Tetapi aku masuk dalam panggilan ilahi untuk generasi ini. Wow. That's Esther. That's Esther. Positioned by God for a purpose. And she's willing. Diposisikan Yes. untuk sebuah tujuan dan dia bersedia. Kita butuh anak-anak muda. Kita butuh generasi yang gak hanya hidup bagi dirinya sendiri. Paying the price. Kita butuh generasi yang mau bayar harga dan berkata kalau aku harus meninggalkan cita-citaku, aku harus meninggalkan ambisiku, meninggalkan mimpiku untuk mimpi kerajaan yang lebih besar, so be it. You know, Wasti kehilangan destiny karena memikirkan diri sendiri. Iya. Mordekai dengan tulus menolong raja. Mordekai dengan tulus menegur Esther. Dia tidak memandang reputasinya, dia tidak memandang hubungan. Tapi yang dia pandang adalah berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya. Esther merubah nasib sebuah bangsa. Karena dia tidak melihat kepada dirinya. Bahkan dia mau meletakkan nyawanya untuk bangsanya. Dia mau merendahkan hatinya waktu terima teguran. Saudara perhatikan 3 karakteristik ini. 3 karakter yang kita bahas. Wasti selalu melihat kepada dirinya sendiri. Iya. Tapi Mordekai dan Esther tidak melihat kepada dirinya sendiri. Bahkan mereka rela dirugikan untuk bisa diposisikan menggenapi tujuan Tuhan. Iya. Esther itu gak main-main loh. Dia bilang sudah 30 hari aku gak dipanggil oleh raja. Dan menurut undang-undang zaman itu kalau bahkan ratu sekalipun kalau menghadap raja gak diundang, mati. Mati itu. Dia mempertaruhkan nyawa. I wonder if this generation, kita adalah generasi yang mau mengorbankan cita-cita dan bahkan ya frankly speaking hidup kita untuk melihat sebuah kebangunan rohani yang terbesar untuk bangsa kita yang terkasih Indonesia. You know, Pastor Dio, you said something. Di zaman itu bahkan ratu kalau tidak dipanggil sekalipun dia ratu dia bisa mati. Tapi Esther pun menghadap dan dia mendapat perkenanan raja karena dia ratunya. Dia mengenali identitasnya. Iya. Bisa bayangkan kalau yang ngadep Raja Ahasiweros bukan ratu. Oh, mati Bahkan itu kalau pasti. Mordekai mungkin Mordekai bisa mati. Bisa mati. Akhirnya tapi karena Esther rela kehilangan dirinya sendiri. Di situ ternyata dia tap into the fullness of her position gitu loh. Iya. Ternyata waktu kita mau keluar dari zona nyaman. Kalau gereja gak mau keluar dari zona nyaman. Pemimpin gak mau keluar dari zona nyaman. Pastors, leaders gak mau keluar dari zona nyaman. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita orang percaya. Ternyata keluar dari zona nyaman itu yang membawa kita bisa menghidupi secara maksimal. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Iya. Iya. You know what? Saudara dalam 2 menit terakhir. You know, we talk about Mordekai, we talk about Ratu Wasti, we talk about Ratu Esther. So who are you in this story? Who are you? Kalau saudara adalah sebagai Ratu Wasti, gereja yang complacent, comfort, wake up. Wake up. Bangun. Stop thinking about yourself. Ya. If not, you'll be removed and you will not participate. Saudara gak bisa ambil bagian di dalam rencana Tuhan. Kalau saudara adalah Mordekai, ayo mentori generasi berikutnya. Yes. Jangan hidup untuk dirimu sendiri, saudara. Persiapkan, see the big picture, see the big vision. Para leaders, orang tua, jangan berhenti negur, menasehati. Meskipun ditolak, meskipun dianggap cerewet, jangan berhenti. Sebab posisimu sebagai jembatan, posisimu sebagai mentor itu sangat diperlukan. Dan kalau saudara adalah Esther, you are where you are right now is not a coincidence. Yes. Tetap di situ, tetap setia, tetap taat pada panggilan Tuhan. Dan saudara akan melihat bahwa hidupmu bisa jadi berkat bagi orang lain. Yes. Saya mau berkata ini sebagai statement terakhir kita. Sure.
God is raising a generation that is not only beautiful, but bold in action. Not only position, but purposeful. Take risk, saudara. Berjalan dengan iman selalu membutuhkan resiko. Amen. Amen. Oh, glory. Hallelujah. Well, saudara, do DM us for any comments, thoughts, and questions. Dan saya berdoa episode ini memberkati saudara semua as it blessed us. Share to your leaders, share to your friends, share to your family, subscribe, follow our Instagram account, and we Well, look forward. God bless you and see you again for the next episode. Bye-bye.